Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Abdullah, nomor NIM 91142299. Di sini saya mengambil materi pengendalian intern perusahaan untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah akuntansi. Dosen pengampu Ibu Fatmawati Damiti, SPD MSA. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi intern, metode, prosedur, atau sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan atau intern control. Selanjutnya, dalam teori akuntansi dari organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang oleh membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Selanjutnya, pengertian intern. Pengendalian intern adalah proses yang dilakukan amanat dari Dewan Direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan berlaku. Pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya. Tujuan pengendalian intern terdiri atas 7, yaitu pertama, mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya tidak ditetapkan. Kedua, menghasilkan laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya. Ketiga, memastikan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 4. Mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Kelima, menjaga keuangan perusahaan. 6. Mendorong efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan. Dan terakhir, memastikan dipatuhinya kebijakan atau peraturan yang sudah dibuat oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya, pembahasan terakhir, yaitu tentang komponen pengendalian intern. Meliputi yaitu, pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko organisasi. Suatu risiko yang didefinisikan dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Terakhir, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Sekian pembahasan materi dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.